Sains. Kalau dengar kata ini, kita seringnya mikir soal fakta, angka, dan rumus-rumus yang rumit kan? Tapi, sadar nggak sih kalau di balik itu semua, ada sebuah filsafat, sebuah cara berpikir yang tanpa kita sadari justru ikut ngebentuk keputusan-keputusan penting dalam hidup kita setiap hari. Nah, coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi ini adalah jantung dari semua yang akan kita bahas. Ini bukan basa-basi, tapi sebuah pintu buat kita benar-benar paham apa sih tujuan dan nilai dari semua pengetahuan yang kita kumpulin sebagai manusia. Disinilah kita masuk ke yang namanya filsafat ilmu. Ini adalah bidang yang ngajak kita untuk gak nerima sains gitu-gitu aja. Sebaliknya, kita diajak buat ngebongkar fondasinya, mempertanyakan metodenya, dan yang paling penting, merenungkan makna di balik semua yang kita sebut pengetahuan. Jadi, filsafat ilmu itu mendorong kita mikir lebih dalam. Kalau sains ngasih kita data, filsafat ilmu bakal nanya, oke, gimana caranya kita dapat data ini? Bisa dipercaya nggak? Dan yang paling krusial, terus pengetahuan ini mau kita pakai buat apa? Oke, biar lebih kebayang, kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Pada dasarnya, filsafat ilmu itu punya 3 cabang utama. Masing-masing ngajuin satu pertanyaan fundamental yang membentuk cara kita mandang dunia. Nah, ini dia 3 pilar pemikirannya. Pertama, ada ontologi, yang nanya, apa sih realitas itu? Terus, ada epistemologi, yang mempertanyakan gimana caranya kita bisa tahu. Tapi, hari ini, kita bakal fokus ke pilar yang ketiga, aksiologi, yang ngajuin pertanyaan paling krusial. Untuk apa ilmu itu ada? Sekarang, yuk kita fokus ke aksiologi. Kenapa? Karena bisa dibilang, ini cabang filsafat yang paling nyambung sama hidup kita. Ini urusannya langsung sama tujuan, manfaat, dan dampak dari semua pengetahuan yang kita punya. Kalau kita lihat dari asal katanya, dari bahasa Yunani, aksiologi itu artinya ilmu tentang apa yang layak atau pantas. Gampangnya gini, ini adalah teori tentang nilai. Apa sih yang bikin sesuatu itu baik, berharga, dan bermanfaat buat kita? Jadi, semua poin tadi bisa kita rangkum dalam satu pertanyaan sederhana, tapi dalam banget ini. Pertanyaan ini benar-benar maksa para ilmuwan dan juga kita semua buat gak cuma berhenti di penemuan aja, tapi juga mikirin konsekuensi dan tujuan di baliknya. Aksiologi ini kayak punya 2 sisi koin. Sisi pertama itu etika, yang jadi semacam kompas moral kita buat nentuin mana yang benar dan salah. Sisi kedua adalah estetika, yaitu soal apresiasi kita terhadap keindahan yang ngasih warna dan memperkaya hidup kita. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana prakteknya? Gimana ide abstrak tentang nilai ini benar-benar kita pakai dalam keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari? Saya bakal tunjukin 6 cara konkret, dan saya yakin Anda sebenarnya udah sering banget pakai aksiologi dalam hidup, mungkin tanpa sadar aja. Pertama, tiap kali Anda dihadapkan sama dilema moral, misalnya harus milih antara jujur tapi nyakitin perasaan, atau bohong dikit demi kebaikan. Nah, saat Anda nimbang-nimbang itu, itulah aksiologi lagi bekerja. Aksiologi juga ada di hubungan kita loh, waktu kita mikir, apa sih yang bikin persahabatan ini berarti? Atau, kenapa keluarga itu penting banget? Itu kita lagi pakai aksiologi buat ngukur nilai sebuah hubungan buat kebahagiaan kita. Rasa tanggung jawab kita ke planet ini juga dituntun sama aksiologi. Waktu kita mutusin buat ngurangin plastik atau hemat air, itu dasarnya adalah nilai. Kita percaya kalau menjaga bumi itu tindakan yang baik dan benar. Bahkan di urusan bisnis atau keuangan, waktu Anda nimbang untung rugi sebuah investasi, itu bukan cuma soal ngitung angka. Anda juga lagi bikin penilaian nilai tentang langkah mana yang lebih baik atau paling pantas untuk diambil. Milih karir juga bukan cuma soal gaji. Ini soal apa yang Anda hargai. Apakah stabilitas, kepuasan batin, atau mungkin dampak sosial? Pilihan Anda itu mencerminkan nilai-nilai pribadi Anda. Dan yang terakhir, setiap kali Anda ngerasa tersentuh sama sebuah lagu, lukisan, atau bahkan pemandangan alam, Anda lagi berinteraksi dengan pilar aksiologi yang satunya, estetika. Anda sedang menilai dan merasakan keindahan. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Gini, ilmu pengetahuan itu nggak pernah netral. Dia itu kayak pisau yang super tajam. Bisa dipakai buat masak, bisa juga dipakai buat yang nggak benar. Makanya, dia harus dipandu oleh nilai-nilai biar penggunaannya selalu untuk kebaikan. Nah, aksiologi inilah yang jadi kompas moral buat sains. Kita bisa lihat dari sejarah kan,
Ilmu pengetahuan tanpa panduan nilai bisa jadi bencana, mulai dari kerusakan lingkungan sampai manipulasi politik. Aksiologi ini yang mastiin kemajuan ilmu itu ujungnya buat kesejahteraan kita bersama. Prinsip-prinsip ini tuh kayak pagar pengamannya. Kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang ngejaga supaya kekuatan besar dari ilmu pengetahuan ini tetap sejalan sama nilai-nilai kemanusiaan. Oke, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir. Anggaplah ilmu pengetahuan itu sebuah alat yang sangat canggih di tangan Anda. Pertanyaan aksiologisnya sederhana. Dengan kekuatan itu, dunia seperti apa yang akan Anda bangun, dan nilai apa yang bakal jadi kompas Anda?